Kalau kita bicara mengenai informasi, bicara mengenai hoax, apalagi beliau juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, memimpin ibu kota. Bang Yos sendiri komentarnya seperti apa kalau mengenai kondisi ya sekarang ini? Terutama mengenai media yang semakin tajam kira-kira seperti itu. Mestinya kita ini sebagai bangsa Indonesia itu bersyukur kepada Allah ya, karena diciptakan negeri yang mungkin tidak ada duanya kalau kita bandingkan ya. Kecuali kaya raya, indah, kita itu sangat unik gitu. Keunikannya itu di mana? Kemajemukannya itu sangat beragam kan. Nggak usah dikupas lagi. Dalam pembukaan acara ini tadi sudah disampaikan Bang Karni bagaimana keunikan kita dari aspek adat istiadat, budaya, agama, bahasa gitu ya. Nah, dan kondisi itu memang menjadi titik lemah, ya kan? Kalau tidak dimanage dengan baik. Nah, yang manage dengan baik itu siapa? Ya para pemimpin, kan gitu kan. Kalau pemimpin ini mendudukan diri sebagai bapak gitu kan, pemimpin itu kan bapak ya, artinya kepada anak istri semua itu diperlakukan sama ya. Kemudian juga dia sebagai hakim ya, artinya yang salah ya dihukum. Sepanjang itu dilakukan sebenarnya tidak ada masalah gitu. Nah, keberagaman ini sudah diantisipasi oleh para pendahulu kita, bahwa itu menjadi titik rawan kita kalau kita tidak manage dengan baik. Tetapi tadi katakan Pak Fatih juga, kalau kita bisa manage baik menjadi kekuatan. Oleh karena itu para pendahulu kita sudah mengingatkan kepada kita ya, sampai ditulis di lambang negara burung Garuda itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah peringatan untuk kita bahwa kita memang beragam tapi kita ika, kita satu gitu. Sepanjang kita konsisten seperti itu, kita tidak ada masalah. Nah, kondisi saat ini memang setiap kali ada pilkada itu kan pertarungan ya, kompetisi para kandidat yang di belakangnya ada partai-partai politik yang punya massa. Selalu hangat-hangat sampai panas kalau sekarang ini. Dan sebenarnya yang panas itu hanya di DKI ini sebenarnya menurut pandangan saya gitu. Yang di lain-lain tenang-tenang saja kok gitu kan. Nah, pasti ada sebabnya kan. Nah, DKI ini juga yang pertama saya ingin pesan kepada masyarakat ya. Kita ini warga ibu kota, ya kan, mestinya kita menjadi toladan dari warga yang lain. Artinya kita harus lebih dewasa dalam menyikapi apapun itu, termasuk berpolitik, kan. Kita mari berkompetisi. Setelah itu ya sudah, siapa yang menang ya kita kasih selamat, yang kalah ya terimalah kekalahan itu, gitu. Nah, oleh karena itu kalau Jakarta ini kan sering dibilang miniaturnya Indonesia. Dari keseragaman yang ada di Indonesia tadi kan di sini ada semua etnis terwakili, semua suku terwakili, yang miskin terwakili, yang kaya raya terwakili, yang profesor banyak sekali, yang bodoh juga banyak, seperti itu. Nah, kondisi itu kalau tidak mampu kita satukan, miniaturnya aja nggak bisa, apalagi yang makro Indonesia-nya kan gitu kan. Nah, kesadaran itu harus ada di rakyat di Jakarta itu sendiri. Baik. Saya pesan lagi, besok kita harus bersikap dewasa. Pilih sesuai hati nurani, apa yang kamu kehendaki. Kalau yang menang kasih selamat, yang kalah terimalah itu kekalahan. Wow. Ini pesan dari Gubernur DKI Jakarta terdahulu. Biasa berbeda, ini identik dengan yang satu ini. Saya lewati Pak Agung dulu, nanti di segmen berikutnya Pak Agung. Ini ada. Tapi saya mau tanya Pak Rizal, ini Kita paling kontroversi sampai berani berbeda dengan sesama menteri. Karena paling ingat itu jurus Raja Wali ya. Nah, Ya. mabok. Kepret ya, jurus Raja Wali kepret. Silakan Pak Rizal. Saya mau bicara di luar bidang yang saya biasa ketahui.